Jadi benda ini ya harus dipastikan berfungsi dengan baik gitu, agar kalian tidak terjebak dalam kebiasaan dan berhenti bergerak maju dalam hidup. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kalau sebelumnya aku udah pernah jelasin nih mengenai ciri-ciri rumah pembawa sial dan juga rumah pembawa berkah. Nah, kalau di video kali ini aku bakal ngejelasin nih mengenai barang-barang yang sering banget nih ada di rumah kalian, di rumahku juga, yang mana ternyata barang-barang ini bisa membawa sial bagi kalian. Oke, dan sebelumnya ya, kalau misalnya kalian ada yang kelewatan nih nonton video aku mengenai ciri-ciri rumah pembawa sial dan juga pembawa berkah, habis video ini boleh banget nih kalian mampir ke video aku sebelumnya. Ada dua video, itu aku taruh linknya di description box, jadi kalian tinggal klik aja. Oke, gampang. Nah, tapi kembali lagi ya mengenai ya sesuatu yang katanya pembawa sial, katanya pembawa berkah, itu balik lagi ke bagaimana kepercayaan kalian masing-masing ya. Tapi walaupun begitu, masih banyak juga kok orang-orang zaman sekarang yang mempercayai, ya mungkin bisa dibilang tahayul bagi sebagian orang, tapi ya anggap aja ini kayak menambah pengetahuan kalian gitu ya. So, kira-kira barang-barang apa aja ya? Let's get started. Oke, untuk barang yang pertama yaitu kursi goyang. Nah, ini sebelum dikasih tahu kalau ini bisa pembawa sial aja, kalau aku sendiri ya udah nggak berani sih ada kursi goyang di dalam rumah gitu kan ya. Bukan karena nggak tahu, cuma kayak kesannya horor aja gitu. Nah, jadi konon ya, menurut legenda dari Irlandia, kursi goyang yang dalam keadaan kosong ini ya dianggap dapat mengundang roh-roh jahat untuk duduk di sana. Nah, terus kalau sampai kursi goyang ini bergerak sendiri, fix sih roh jahat tadi itu sudah menetap di kursi goyang di rumah kalian. Nah loh, bagaimana? Apa ada dari kalian yang punya kursi goyang nih di rumah kalian? Kalian bisa buat komen di bawah. Tapi balik lagi nih ke kepercayaan masing-masing ya. Next, yang kedua yaitu jam yang rusak. Nah, jadi tradisi Feng Shui sendiri memang biasanya memperingati untuk tidak menyimpan barang-barang yang emang rusak gitu di dalam rumah. Khususnya jam nih yang merupakan alat pengatur waktu. Jadi benda ini ya harus dipastikan berfungsi dengan baik gitu, agar kalian tidak terjebak dalam kebiasaan dan berhenti bergerak maju dalam hidup. Oke, nih mungkin kayak istilahnya kalian terjebak di waktu itu gitu ya, mungkin kayak di masa-masa itu gagal move on. Nah, bisa dibilang kayak begitu tuh. Jam yang ada di rumah kalian yang mana biasanya menyala hidup gitu ya, terus tiba-tiba mati nih, sering banget dianggap dapat mengundang kematian dan juga nasib sial bagi penghuni rumah. Bentar-bentar nih, kalau misalnya jam hidup, oke, terus tiba-tiba dia mati karena baterai habis, kayak mana? Ya nggak mungkin kan ya baterai habis gitu dia ngasih notification dulu 1 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Nggak mungkin kan, pasti dia kayak tiba-tiba mati aja gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Mungkin ada dari kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Tapi balik lagi ini ke kepercayaan masing-masing. So, next, yang ketiga yaitu payung yang terbuka. Nah, kalau untuk barang yang satu ini mungkin udah banyak dari kalian yang tahu juga ya, karena aku pun sebelum baca ini aku itu kayak udah sempet dikasih tahu gitu sama orang rumah kalau nggak boleh bawa payung yang masih terbuka masuk ke dalam rumah. Cuma nggak tahu juga jelasnya kenapa, tapi kayak pernah aja ada orang yang ngasih tahu kayak gitu. Nah, jadi ternyata waktu zaman Mesir kuno nih, membawa barang-barang yang biasanya kita gunakan untuk melindungi diri kita dari cuaca ke dalam rumah, yang mana barang-barangnya dalam keadaan terbuka gitu ya, dianggap nggak sopan nih bagi roh-roh penjaga rumah. Karena kalau misal kalian bawa barang-barang ini ke dalam rumah dalam keadaan terbuka, ya kayak payung contohnya, seolah-olah menunjukkan kalau kalian ini ngerasa bahwa perlindungan roh-roh penjaga rumah ini tidak baik atau kurang baik gitu ya. Jadi kayak mungkin istilah kayak roh penjaga rumah ini tersinggung gitu. Gimana nih menurut kalian? Next, yang keempat yaitu kaktus. Oke, ini mungkin juga ada banyak dari kalian yang udah sempet denger gitu kan ya, nggak boleh ada kaktus dalam rumah. Karena menurut Feng Shui, tanaman yang memiliki bagian luar yang runcing atau berduri gitu ya, identik dengan nasib buruk, yang mana juga mereka percaya permukaan kaktus yang berduri ini dianggap dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah dan juga ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Selanjutnya yang kelima yaitu furniture yang berukuran terlalu besar.
Nah, jadi menurut Feng Shui, memperhatikan ukuran-ukuran furniture yang nantinya bakal ditaruh dalam rumah nih sangatlah penting. Karena furniture yang terlalu besar dapat memicu terhambatnya jalan atau aliran energi baik nih ke dalam suatu ruangan. Kondisi ini juga dianggap dapat memicu kekacauan dan stres. Apalagi kalau kalian bayangin aja nih, ruangan kecil, terus furniture-nya kayak raksasa. Apakah gak mumet itu otak? Terus pasti juga akan tumbuh rasa gak nyaman gitu kan ya. Nah, inilah mengapa menghindari furniture yang terlalu besar dalam rumah. Yang keenam yaitu akuarium yang kotor. Mohon maaf, ini sebelah akuarium kotor. Nah, jadi menurut Joy Tan, akuarium atau genangan air nih yang ada di dalam rumah dapat menarik energi-energi negatif. Dan genangan air juga dianggap membuat energi negatif ini justru terperangkap gitu dalam rumah. Tapi ya kalau emang kalian para pecinta ikan hias gitu kan ya, yang mana suka banget ada akuarium dalam rumah, boleh aja gitu ya, tapi disarankan ya untuk dirawat dengan baik dan juga dijaga kebersihannya serta airnya agar tetap mengalir. Next, yang ketujuh yaitu vas bunga yang kosong. Nah, jadi menurut konsultan Feng Shui yang bernama Lauren Tessin, vas bunga yang kosong ini atau bahkan masih isi air di dalamnya, kalian taruh aja gitu di atas meja, dapat mendorong kekosongan dalam hidup. Kosong? Emang boleh sekosong itu? Dan benda ini juga dikatakan dapat menurunkan keberuntungan dalam hidup. Jadi disarankan kalau emang vas bunga ini kosong, nggak dipakai gitu ya, atau bunganya udah layu, mending disimpan aja di lemari yang nggak kelihatan gitu. Atau kalau emang mau dipajang ya udah kasihin bunga atuh. Jangan dibiarin kosong begitu aja. Emang mau hidup sekosong itu. Dan untuk barang yang terakhir, yang mana ini mungkin banyak orang yang udah tahu dan emang terkesan sensitif sih satu barang ini, yaitu cermin. Nah, selain nggak boleh meletakkan cermin ini di tempat yang salah dan arah hadap yang salah, ternyata juga nggak boleh nih menyimpan cermin yang rusak di dalam rumah. Karena menurut Feng Shui, cermin yang rusak ini kalau disimpan dalam rumah ya bisa mengundang kemiskinan. Karena dianggap sebagai penghalang rezeki untuk masuk ke dalam rumah. Dan yang masuk justru sebaliknya, yaitu energi-energi negatif. Ini mohon maaf nih, kayaknya di rumahku kagak ada cermin rusak, tapi kenapa begini-begini aja? Memang balik lagi ya, ini ke kepercayaan masing-masing. Tapi selain menurut Feng Shui ya, secara logika aja kita mikir ngapain naruh cermin rusak dalam rumah, yang mana selain emang kagak ada fungsinya, juga bisa membahayakan orang-orang gitu kan. Karena permukaan yang tajam bisa aja tuh serpihan jatuh terus kena injek, luka deh. So guys, itu dia sekilas mengenai barang-barang pembawa sial yang sering banget nih ada di rumah kalian. Gimana? Aku pengen tahu pendapat kalian. Apa kalian percaya mengenai hal-hal yang aku sebutin tadi? Apa kalian percaya benda-benda itu memang membawa sial gitu kalau ada di dalam rumah? Atau kalian memang merasakannya? Kalian bisa komen di bawah. Ada banyak barang lagi sebenarnya. Kalau kalian mau nyebutin lagi silakan, monggo tulis di kolom komentar atuh. Dan sekian dulu video kali ini. Sorry banget kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!